Film ini menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Paman Risa Saraswati yang bernama Om Ahmad. Film ini dimulai dengan mimpi buruk Risa yang melihat Riri diteror oleh hantu Asih. Setelah selamat dari teror Asih pada 1 tahun yang lalu, kini Risa hanya tinggal berdua dengan adiknya Riri karena ibunya pergi dinas ke luar negeri menyusul suaminya. Risa pun masih berteman dengan ketiga teman hantunya. Di pagi hari, Risa telat bangun karena alarm HP yang tadinya ada di kasur tiba-tiba malah berpindah tempat ke dalam lemari. Dan itu adalah ulah dari ketiga teman hantu ciliknya yang jahil. Selama kedua orang tuanya berada di luar negeri, Risa dan Riri sering berkunjung ke rumah Tante Tina. Tante Tina memiliki suami dan memiliki 2 anak laki-laki, tapi pada saat itu Andri sedang tidak ada di rumah. Tante Tina pun sengaja membawa piano yang ada di rumah almarhum nenek ke rumah ini, supaya Risa bisa sering-sering main ke rumahnya. Dan tentunya, Tante Tina bakalan bikin masakan yang enak-enak buat Riri dan Risa. Risa pun harus mengantarkan Riri ke tempat les baletnya. Angki mengingatkan agar besok Risa tidak lupa untuk datang dan ziarah ke makam neneknya. Tak lama dari itu, Om Ahmad segera menuju paviliun rumah. Paviliun adalah rumah kecil yang berada di dekat rumah utama. Dan Om Ahmad rasa paviliun ini masih bagus, sehingga akan dijadikan sebagai tempat kerjanya. Saat di kursus balet, Riri dan teman-temannya sedang latihan gladi resik untuk pentas balet beberapa hari mendatang. Risa yang hendak duduk sendirian di bangku penonton yang sangat gelap, hendak akan memfoto Riri untuk dikirimkan ke ibunya. Ketika melihat hasil fotonya, ia melihat ada penampakan-penampakan putih yang ikut terfoto juga. Risa merasakan jika ia tidak duduk sendirian. Ternyata di sampingnya ada sosok goib. Risa segera berpindah ke bangku yang lain. Karena ketakutan, Risa berteriak sehingga membuat kegaduhan. Riri pun malu mempunyai kakak seperti Risa. Ia malu karena Risa tiba-tiba berteriak di kursus balet. Ia diejek oleh teman-temannya jika ia memiliki kakak yang gak waras. Dan ya, inilah nasib sebagai anak indigo. Tapi Risa selalu dihibur dan diberikan semangat oleh teman-teman hantunya. Scene pun beralih kepada Tante Tina yang akan membangunkan suaminya untuk sholat subuh. Tapi ternyata Ahmad sudah tidak ada di ranjang dan ia melihat jika Ahmad sedang sibuk bekerja di paviliun. Siang harinya, ketika Risa baru pulang dari kampus, ia melihat Om Ahmad sedang membawa buket bunga. Dan ia kira itu untuk Tante Tina. Setelah itu, Risa dan Riri segera menuju pemakaman untuk ziarah ke makam neneknya. Mereka pun melihat ada rombongan orang yang akan memakamkan jenazah. Kata nenek, kalau makamin sore-sore kan pamali, nanti rombongannya hilang, ikut mati, ucap Riri. Tak lama dari itu Angki pun datang dan mereka semua segera menuju ke makam neneknya. Dan setelah selesai berdoa, Riri mengajak selfie untuk dikirimkan ke ibunya. Sepulangnya dari makam, Risa dan Riri bermain lagi ke rumah Tante Tina. Angki mengatakan jika ia merasa kesepian karena Kak Andri lagi gak ada di rumah. Maka Angki pun meminta agar Risa dan Riri menginap di rumah ini. Dan Angki mengatakan jika paviliun itu area ayahnya. Tante Tina meminta tolong kepada Risa untuk menelepon Om Ahmad yang ada di paviliun. Tapi tiba-tiba Om Ahmad sudah datang dan dengan ketusnya ia mengatakan jika ia sudah makan. Lalu ia pergi ke kamarnya. Sepulangnya dari rumah Tante Tina, Risa langsung mengejarkan tugas skripsinya. Dan Riri pun terlihat kebingungan karena melihat foto di makam tadi. Riri iseng menggunakan aplikasi pendeteksi umur. Dan di foto yang diambil di makam tadi, terdeteksi ada muka yang berumur 113 tahun di samping tubuhnya Om Ahmad. Risa pun mengatakan mungkin aplikasinya error. Pada tengah malam, Angki yang sedang fokus nonton tiba-tiba kehilangan fokusnya karena pintu terbuka dengan sendirinya.
Di sisi lain, Tante Tina yang baru beres sholat Isya tampak terlihat sedang berzikir sambil menggerak-gerakkan kepalanya. Terlihat ada sesosok hantu perempuan yang mengikuti gerakan zikirnya Tante Tina Slur. Angki seketika merinding tidak karuan karena mendengarkan suara piano. Hey. Tiba-tiba ibunya datang dan mengingatkan agar tidak lupa sholat Isya. Ketika waktu subuh, Angki sedang kumur-kumur dan akan wudhu untuk sholat subuh. Dan ia pun diteror oleh hantu perempuan itu. Di sisi lain, Risa melihat jika di lantai bawah rumahnya sangat berantakan dan penuh dengan mainan yang berserakan. Risa memarahi Peter, William, dan Jensen, dan ia mengatakan jika sudah selesai bermain mainannya harus dirapihkan. Dan tiba-tiba muncul dua sosok hantu lagi yang bernama Henrik dan Hans. Mereka adalah temannya Peter, dan mereka berdua ingin menjadi temannya Risa. Tiba-tiba Riri datang dan mengatakan jika Kak Angki telepon. Angki meminta agar Risa menginap di rumahnya. Angki tahu jika Risa anak indigo. Maka dari itu, ia ingin tahu siapa sosok perempuan yang selalu mengganggunya. Angki pun bertanya kepada ibunya, mengapa ayahnya memasang bunga sedap malam di depan paviliun. Ia mengatakan, jika rumah bau bunga, artinya di rumah itu ada hantu perempuannya. Ngomong jangan sembarangan, Pak Mali. Dan seketika, foto di dinding pun terjatuh dengan sendirinya. Akhirnya Risa memutuskan untuk menginap di rumah Tante Tina. Sebelum berangkat, Risa pun berpesan agar Peter dan kawan-kawan jangan sampai memberantakan rumah. Risa juga marah dan melarang Peter membawa sembarangan teman-teman barunya ke rumah ini. Ketika keluar kamar, tangan Risa dipegang oleh Peter. Peter mengatakan jika Risa jangan pergi ke rumah Tante Tina. Risa bertanya kenapa, tapi Peter tidak menjawab. Sesampainya, Angki bertanya, apakah selama Risa berada di rumah ini, Risa melihat sosok goib? Risa menjawab jika sejauh ini ia tidak melihat apapun di rumah ini. Angki mengatakan jika sekarang ayahnya menjadi aneh. Dan di setiap sudut ruangan, ayahnya menaruh bunga sedap malam. Risa rasa jika hal ini tidak berkaitan dengan hal goib. Dan ia rasa jika Om Ahmad selingkuh dengan wanita lain. Tapi ia tidak berani mengatakan itu karena takut menyinggung perasaan Angki. Dan pada saat Riri main bola bekel, tiba-tiba bolanya ke kolong kursi. Riri berusaha mengambil bolanya, tapi ia dikejutkan karena ada yang menyentuh tangannya. Mereka semua terlihat sedang akan makan malam, dan mereka pun menunggu kedatangannya Om Ahmad yang masih ada di paviliun. Semakin malam, semakin bau bunga ya Tante, ucap Riri. Tante Tina menjawab jika bunga sedap malam memang mekar di malam hari, maka dari itu baunya pun makin semerbak di malam hari juga. Tapi Risa rasa ini bukan bau bunga. Tiba-tiba Om Ahmad datang. Dan mereka pun mulai makan bersama. Tapi anehnya, Om Ahmad hanya diam saja dan terus-menerus mengusapkan wajahnya. Setelah selesai makan, Risa hendak akan tidur. Sebelum itu ia segera menutup gorden terlebih dahulu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sesuatu yang menonjol di belakang gorden. Dan seketika, sosok di belakang gorden itu menghilang. Teh Risa ngerasain ada hal yang gak beres ya di rumah ini. Tanya Riri. Riri mengatakan jika pas tadi mau ngambil bola bekel, ada yang menyentuh tangannya. Risa pun menjawab jika sekarang kita berdoa aja. Tak lama dari itu, Risa melihat ada sosok goib lagi. Tapi Riri tidak bisa melihatnya. Padahal kan, waktu itu Riri masih bisa melihat hantu asih. Berarti Riri udah punya dosa. Jadi mata batin Riri udah ketutup. Tengah malam pun tiba. Risa terbangun dari tidurnya karena pintu kamar terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Dan ternyata itu hanya mimpi. Setelah bangun ia melihat jika pintu masih terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Entah karena apa, Risa ini nekat ambil payung dan langsung menuju paviliun. Ia pun akan mengambil buku catatan milik Om Ahmad. Dan ternyata itu mimpi lagi. Risa segera keluar kamar, ambil payung dan menuju paviliun lagi.
dan akhirnya ia berhasil membawa buku catatannya Om Ahmad. Risa segera kembali ke kamarnya, tapi langkahnya terhenti karena ia mendengarkan suara piano. Ia melihat ada seorang wanita yang sedang memainkan piano. Ia segera berlari ke kamar karena ketakutan. Setelah itu ia membuka buku catatannya Om Ahmad. Dan di halaman pertamanya ia melihat ada tulisan Elizabeth. Tak lama dari itu Risa mendengarkan suara teriakan Tante Tina. Mereka semua pun melihat jika Tante Tina sudah berada di bawah kasur sambil ketakutan. Karena terus berteriak, mereka segera membawa Tante Tina ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan jika Tante Tina baik-baik saja. Rongsennya juga bagus, gak ada yang fatal sama tubuhnya. Dan mungkin Tante Tina mengalami gangguan psikologi. Risa mengajak Angki buat sholat subuh dulu. Saat menuju musola, mereka pun bertemu dengan Om Ahmad. Angki mengajak ayahnya untuk ikut sholat subuh berjamaah. Tapi anehnya, Om Ahmad hanya terdiam dan tidak ada reaksi sama sekali. Singkatnya mereka sampai juga di tempat wudhu. Dan Om Ahmad masih terdiam dan tidak mengeluarkan satu kata apapun dari mulutnya. Dan ketika sholat pun, Om Ahmad hanya berdiri tegak dan seketika Om Ahmad hilang dari musola. Angki segera mencari ayahnya dan tiba-tiba Risa ditelepon oleh ibunya yang menanyakan kabar Om Ahmad dan Tante Tina. Risa menjawab jika mereka berdua baik-baik saja dan tanpa sadar ia pun tersesat. Ia tidak tahu kemana jalan menuju kamar Tante Tina. Tak lama dari itu, ia pun mendengarkan suara perempuan tua yang sedang bersenandung dan ia juga mencium bau amis lur. Ternyata perempuan itu adalah pengurus mayat yang sedang merias salah satu mayat yang baru saja meninggal. Perempuan itu mengatakan jika itu bau danur dan ia tahu jika Risa sudah tidak asing lagi dengan bau ini. Hampir setiap hari ia mencium bau danur dan bunga ampuh untuk mengelabui bau danur. Risa mengatakan jika ia sudah biasa melihat mereka dan ia bertanya apakah mereka bisa tidak terlihat walaupun ia mencium bau danur. Perempuan tua itu menjawab jika mereka bisa memilih mau menampakkan diri atau tidak. Yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Madah artinya dibaca lebih dalam. Dan perempuan itu menyarankan agar kali ini Risa harus melihatnya lebih dalam. Supaya Risa bisa mengetahui semua kebenaran di balik misteri ini. Pagi harinya mereka baru sampai ke rumah. Dan Om Ahmad tidak khawatir sama sekali terhadap kondisi istrinya. Dan ia malah langsung pergi lagi ke paviliun. Risa dan Angki segera berdiskusi tentang semua keanehan yang mereka alami. Angki mengatakan semenjak ayahnya sering datang ke paviliun, kini sikap ayahnya menjadi sangat aneh. Risa segera memberitahu Angki jika kemarin malam ia mengambil buku catatannya Om Ahmad. Dan ternyata isi dari buku itu surat cinta Om Ahmad untuk Elizabeth. Om Ahmad ini udah benar-benar jatuh cinta pada Elizabeth yang selalu wangi bak bunga yang ia tanam setiap hari. Dan Elizabeth ini menjadi tanda tanya besar bagi Angki dan Risa. Setelah dibaca lebih dalam, Risa mendapatkan potongan foto yang di belakangnya terdapat tulisan nama Elizabeth dan tulisan-tulisan berbahasa Belanda. Foto itu diambil pada tanggal 29 Maret 1928 dan foto itu adalah foto perayaan ulang tahunnya Elizabeth yang ke-23 tahun. Ia mendapatkan informasi jika besok hari Kamis adalah hari ulang tahunnya Elizabeth. Dan sehari setelah hari itu, pacarnya Elizabeth yang ada di foto ini mati gara-gara Elizabeth sendiri. Dan besok Om Ahmad juga akan mati hanya demi Elizabeth. Kalian ingat, di HP-nya Riri terlihat ada orang yang berumur 113 tahun di sampingnya Om Ahmad. Jika dihitung mundur, berarti Elizabeth lahir pada tahun 1905. Dan berarti benar, pada tahun 1928, Elizabeth berumur 23 tahun. Om Ahmad itu jatuh cinta kepada sosok hantu yang bernama Elizabeth. Karena berkaitan dengan hantu, maka Risa segera memanggil kelima teman hantunya. Ia segera menyanyikan lagu Boneka Abdi. Saat di pertengahan lagu, Risa kesurupan hantunya Elizabeth.
Angki bertanya apa yang Elizabeth mau dari ayahnya. Elizabeth menjawab jika ayahnya tampan, ia mirip dengan Dimas pacarnya. Dan Elizabeth mengatakan jika malam ini ayahnya akan mati. Akhirnya Elizabeth keluar dari tubuhnya Risa. Risa pun meminta tolong kepada Angki untuk menjaga Riri dan Tante Tina, sedangkan ia akan berusaha menyelamatkan Om Ahmad. Risa segera menuju paviliun. Teman-teman hantunya pun melarang Risa untuk pergi ke sana karena itu akan sangat berbahaya. Tapi Risa tidak peduli dan meneruskan perjalanannya. Sesampainya, Risa menemukan potongan foto yang ada di dalam buku. Dan ia sangat terkejut ketika melihat Om Ahmad yang sedang berdiam di dalam kegelapan sambil dipeluk oleh Elizabeth. Setiap Om Ahmad mengusapkan wajahnya, berarti ada Elizabeth di belakang yang sedang memeluknya. Elizabeth menyuruh Ahmad untuk mencekik Risa. Tubuh Risa pun seketika terangkat karena cekikan Om Ahmad yang sangat kuat. Dengan nafas yang terhimpit, Risa berusaha membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga Om Ahmad merasa kesakitan dan tersadar dari sihir Elizabeth. Karena kesal, Elizabeth berteriak hingga membuat tubuhnya Risa terbanting dan terseret kemana-mana. Tubuh Risa pun terhenti terseret karena ditahan oleh kelima teman hantunya. Dan Jensen berbisik jika Elizabeth hidup di dalam buku itu. Pada akhirnya, Om Ahmad yang sudah tersadar segera merobek-robek buku itu sambil mengatakan jika ia bukan Dimas, ia Ahmad, dan ia tidak akan pernah jatuh cinta pada Elizabeth. Sehingga hantu Elizabeth pun musnah untuk selama-lamanya. Dan setelah itu, Om Ahmad segera meminta maaf kepada istri dan anaknya. Risa mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya karena sudah membantunya. Di ayunan, Risa melihat ada seorang wanita. Peter mengatakan jika wanita itu bernama Ivana. Ivana menjelaskan jika ia dan Elizabeth adalah sahabat. Dulu Elizabeth menyukai adiknya yang bernama Dimas, tapi ayahnya Elizabeth tidak merestui hubungan mereka. Dan Dimas dibunuh oleh ayahnya Elizabeth. Semenjak dari itu, Ivana dan Elizabeth tidak bersahabat lagi. Karena stres kehilangan pacarnya, Elizabeth pun tewas gantung diri di dalam paviliun. Dan Elizabeth menyukai Ahmad yang mukanya mirip seperti Dimas. Dan Risa pun mengucapkan terima kasih atas penjelasannya Ivana. Akhirnya hari pentas balet Riri pun telah tiba. Risa memesan 5 bangku kosong untuk para teman-teman hantunya agar bisa menyaksikan pertunjukan baletnya Riri bersama-sama. Dan ketika acara baru saja dimulai, Risa mendengarkan suara nyanyian lagu Boneka Abdi. Dan ia melihat ada hantu perempuan mengenakan kebaya yang bernama Canting.